kita ambil alat EKG, emang bener-bener udah nggak ada. Tapi badannya panas? Panas, masih panas. Aturannya Kak, ini nih yang di luar logika tuh ya, orang yang udah plus gitu kan, dimasukin cairan tuh nggak akan bisa. Betul. Nggak kan, ini masih jalan. Wah. Kita pulang lewat lift, itu kalau nggak salah kurang lebih ada keluarga pasien kurang lebih 3 orang. Turun ke lantai 4, 3. Pas di lantai 3 ini, si liftnya tuh tiba-tiba berhenti. Pas ngebuka, ternyata di depan tuh udah ada keranda berikut sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya nih. Jadi narasumber gue malam ini seorang perawat yang udah menggeluti bidangnya itu selama sekitar 9 tahun ya. Jadi selama 9 tahun itu dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian yang bisa gue bilang serem banget, horor banget, di luar logika banget. Jadi gak usah lama-lama lagi. Di sebelah gue udah ada Kak Sani. Kak, thank you ya. Wis, thank you lo Kak, udah datang ke sini buat nyeritain ini sama sahabat lonceng. Ini cerita yang mau diceritain Kak Sani ini nanti katanya mau nyeritain dari awal pendidikan ya. Maksudnya dari awal praktek ya. Dari awal prakteknya. Masih di lembaga pendidikan. Tapi udah praktek di rumah sakit tuh. Udah mulai. Sampai sekarang kerja di rumah sakit ya. Iya. Sekarang masih aktif ya Kak ya di dunia ini ya. Masih aktif-aktif ya. Oke Kak, ini sebelum masuk ke cerita ya, kita kan ngobrol-ngobrol bentar nih sekarang. Itu tahun berapa tadi? Sekitar tahun 2014 ya. Tapi kan untuk masa pendidikan itu, untuk mahasiswa awal itu nggak dikasih shift malam dulu. Oh. Jadi cuman shift pagi sama shift sore. 2014 itu. 2014 sudah mulai praktek di rumah sakit. Tapi nggak dikasih shift malam dulu. Betul. Oke, mulai shift malam tahun? Tahun satu semesternya tuh kurang lebih akhir tahun 2014 ke 2015. Oke, itu mulai shift malam. Mulai shift malam. Nah, pas pertama kali mulai shift malam ini, aku mulai yang namanya ngerasain, oh gini loh aura rumah sakit malam. Oke. Beda. Karena kejadian-kejadian horor yang bakal diceritain ini nanti bakal sebagian besar tuh semuanya dari malam hari ya kayak. Rata-rata malam hari ya, shift malam. Oke, ini menarik nih. Dan sebelum mau nanya, ini udah pernah diceritain belum di podcast horor lain? Belum. Pertama dan the only one nih di Lonceng Misteri lo Kak. Mantep ya. Bener. Nih, jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Sani, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada di skip-skip. Karena video malam ini gue jamin bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Kak Sani, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Oke. Kalau dari awal nih, kayak pertamanya aku jadi perawat itu kan tes dan lulus, akhirnya aku menjalanilah masa pendidikan di sekolah keperawatan di Bandung. Nah, awal mulanya tuh kayak kalau kita pendidikan itu kan saat pendidikan nggak langsung masuk ke rumah sakit kan. Begitupun saat semester awal pertama kali masuk ke rumah sakit, kita nggak dikasih shift malam. Pasti kalau nggak pagi, sore. Yeah. Nah, ini pertama kalinya aku shift malam di rumah sakit setelah awal aku ikut pendidikan keperawatan itu. Sejak aku masuk shift malam, oh kok lumayan ya rumah sakit kalau malam tuh kok lumayan serem ya gitu.
Emang sih kata orang rumah sakit serem gimana-gimana, tapi kalau misalnya pagi atau sore itu ya biasa aja, kita kayak gimana sih kerja gitu, nggak ada horor-horornya sama sekali. Iya, ramai juga orang. Iya ramai kan. juga, banyak keluarga, banyak staff juga kan. Jadi ya udah kerja aja biasa. Jadi kerja di rumah sakit nggak seserem yang mereka omongin kok gitu kan. Cuma pas aku shift malam nih pertama kayak di ruang ICU waktu itu. Ini masih di rumah sakit besar ya, salah satu rumah sakit terbesar di Bandung. Oke. Aku waktu itu ditempatin di ICU. Di ICU-nya itu lagi nggak terlalu banyak pasien. Cuman sedikit pasiennya, 1-2 pasien doang. Yang jaganya juga lumayan kan, ada kakak senior, ada mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Nah setelah selesai kita monitor segala macam kayak gitu, setengah malam tuh si kakak senior tuh bilang, Dek, mau istirahat nggak? Tuh di belakang aja, katanya di ruang perawat. Jadi waktu itu tuh denahnya tuh gini Kak, ini nurse station, bed pasien, di belakang bed pasien tuh kayak ada ruangan lagi di belakangnya. Jadi kita buka satu pintu gitu, itu kayak istilahnya kayak ruangan tersendiri ya buat perawat istirahat. Di situ ada loker, ada tempat musola, ada tempat kayak karpet gitu, ngegelar gitu. Nah di samping ruangan itu ada kayak ruangan kosong, gelap sih, tapi banyak bed juga. Aku mikirnya di situ, mungkin karena pasiennya sedikit, jadi ruangan itu dimatiin, gelap. Masih dalam perspektif kalau itu tuh ruangan ICU juga gitu. Aku belum tahu sampai ke situ. Ya udah aku istirahat lah di situ kan. Istirahat itu aku sendiri nih. Aku sendiri, cewek sendiri di situ karena yang lain mahasiswa lain tuh cowok gitu kan, beda kampus jadi nggak terlalu deket gitu kan. Di situ kayak aku tuh capek banget kan Kak, dari seharian itu udah di kampus nyari materi gitu kan. Pengen banget istirahat. Makanya pas senior bilang istirahat gitu. Itu kan seneng banget ya. Apalagi si pasiennya juga emang stabil gitu kan, nggak terlalu banyak. Ya udah aku istirahat tuh, gelar biasa. Kok nggak bisa tidur ya? Aku bilang. Lama-lama kayak ada suara bunyi kresek-kresek gitu, biasa gitu kan. Siapa tahu ada yang emang lagi ngurusin apalah gitu, alat kesehatan lagi buka apa. Pokoknya kayak kresek-kresek gitu, berisik-berisik udah biasa gitu kan. Dari arah mana suaranya? Dari arah ruang sebelah. Oh, dari ruang sebelah itu. Ruang sebelah. Nah, ruang sebelahnya kan aku nggak tahu di ruangan yang gelap itu atau ruang ICU yang ada pasiennya. Oke. Yang ada nurse stationnya gitu kan. Dari situ udah biasa. Udah aku coba tidur lagi nih. Terus tiba-tiba kayak ada suara apa sih, kayak bed pasien jalan gitu kan. Digerakin. Nah, aku mikir dong, ada pasien baru nih. Aku mikir ada pasien baru, aku bangun. Aku datang ke nurse station. Aku nanya, Kak, ada pasien? Enggak ada. Kenapa? Oh enggak, kirain ada pasien baru tadi gitu kan. Aku belum ada ngerasa apa-apa nih, belum ada mikir ke arah sana gitu kan, masih positive thinking aja. Akhirnya aku balik lagi, istirahat lagi di situ. Kok malah makin tegang? Akunya kayak, padahal nggak ditegang-tegangin, cuman kayak gimana sih, bawaannya tuh kayak nggak nyaman gitu, kayak gelisah gitu. Udahlah, coba maksa merem gitu kan. Sambil masih tetap ada suara gitu tuh, gangguan-gangguan gitu, kayak apa sih, kayak suara besi tek-tek gitu kan. Terus kayak bukan keranda sih, kayak roda bed railnya itu kayak digerak-gerakin gitu. Cuman aku mikirnya ya karena emang ada orang kan di situ gitu, nggak mikir yang macem-macem. Udahlah aku maksa tidur. Itu malam pertama tuh, malam pertama udah selesai. Pas malam keduanya, aku bareng sama temanku yang satu angkatan, satu kampus gitu. Cewek juga, sama nih, sama pasiennya masih tetap ada dua orang. Cuman yang satu ini udah mau transfer ke ruang biasa, ruang rawat inap biasa. Jadi sisa satu kan, makin senggang kan kerjaannya. Nah dari senior bilang, Dek kalau misalnya mau istirahat aja. Di mana Kak? Kata temanku kan. Itu temanmu udah tahu kok, kemarin dia istirahat di situ juga. Oh ya udah, kita istirahat lah di ruangan perawat itu kan. Nah pas usut-usut kita udah lepas sepatu, lepas kaos kaki gitu, selonjoran gitulah, nenangin diri kan. Temanku tiba-tiba bangun, langsung tegang gitu. San, apa? Lihat itu, kemana? Itu lihat di bed.
temanku tiba-tiba pergi gitu aja, ninggalin aku di situ. Aku pikir, kenapa sih? Gitu nggak jelas banget. Cuman karena aku capek ya udah kan aku rebahan lagi. Oh ya udah gitu, biarin aja. Pas aku tidur, selonjoran, balik kanan, balik kiri, tuh nggak dengar ada suara bed lagi yang didorong, yang digerakin. Oh iya. Cuman lebih kayak gimana ya? Lebih berisik, lebih jelas gitu suaranya kan. Aku lihat apa pasien baru ya gitu. Tapi kan udah ada temanku gitu, biarinlah pasien baru diterima sama dia dulu gitu kan. Aku mau istirahat dulu. Suaranya masih tetap ada tuh. Rame banget apa ya pasien baru ya, aku bilang. Tapi kalau misalnya kurang tenaga pasti temanku juga datang nyamperin aku gitu kan, minta tolong. Akhirnya aku tidur. Pas aku balik badan, di situ ada kaki, Kak. Ada kaki. Di mana? Di arah ketutupan tirai sih. Kan bed pasien tuh biasanya ada tirainya tuh. Yang bangsal itu kan biasanya suka ada tirai tuh. Pembatasnya itu ya? Iya, pembatas antara bednya itu kan biasanya ada tirainya. Ada kaki berdiri, napak. Kaki berdiri napak gitu. Aku nggak mikir itu sesuatu yang negatif ya. Aku masih mikir itu manusia gitu. Oke. Oh mungkin mau sholat atau apa gitu kan, nyeker ya, nggak pakai alas apa-apa. Tapi kok diem aja gitu, diemnya tuh ngadep ke arah aku. Si kakinya menghadap ke arah kakak ya? Iya, ngadep ke arah aku. Terus kalau misalnya mau sholat ya udah langsung sholat aja kan gitu kan. Kenapa dia diem gitu kan, diemnya ngarah ke aku lagi kan. Akhirnya kayak aku beraniin diri ngelihat ke si ruangan yang gelap itu. Di situ aku langsung nge-freeze, Kak, karena aku ngelihat kayak si bed yang kosong itu gerak-gerak sendiri. Terus si tirainya tuh kayak dimain-mainin gitu loh. Aku di situ langsung kayak bener-bener yang namanya gemeter iya, shock iya. Aku ngeliat nggak ada kaki. Maksudnya kalau tadi pas aku tiduran kan ngeliat kaki ngadep ke arah aku ya. Aku masih mikir mungkin ada orang gitu. Tapi pas aku berdiri gitu ya, ngeliat ke ruangan yang kosong itu, kok nggak ada siapa-siapa. Bahkan itu yang paling bikin aku shock itu ya, si bed pasiennya gerak-gerak sendiri. Bed zaman dulu loh, Kak. Bed zaman dulu tuh yang masih lama banget tuh kan lebih berat dari yang bed sekarang ya. Iya benar, besinya. Besinya tuh lebih berat kan, dan itu gerak-gerak sendiri. Aku di situ langsung lari langsung ke nurse station. Di situ aku langsung ngos-ngosan kayak langsung gemeteran gitu. Tapi aku nggak berani ngomong apa-apa di situ. Cuman kayak udah nenangin diri gitu kan. Ternyata pas udah selesai shift nih, aku cerita sama temen aku, kita berdua cerita lah. Lu ngapain kemarin ninggalin aku sendiri gitu kan di ruangan perawat gitu kan. Gue tuh ngeliat, San, katanya. Ngeliat apa? Gue. Ada cewek di bed, duduk, rambutnya berantakan, sepundak, tapi banyak darah. Nggak mungkin itu manusia, nggak mungkin itu pasien. Gue takut lu nggak ngeliat yang bener, kata dia. Enggak, gue nggak ngeliat apa-apa. Pas lu nunjuk itu nggak ada apa-apa di situ. Gue bilang kayak gitu kan. Lalu betah-betah banget di situ lama-lama. Ya orang gue capek, lagian lu juga nggak cerita ada itu. Dan gue juga kan nggak ngeliat kan, cuman gue cerita tuh yang aku juga ngeliat kaki nih, aku bilang kayak gitu. Ceritanya yang kerandanya gerak-gerak, keranda bed pasiennya gerak-gerak kayak gitu kan. Setelah itu tuh aku baru tahu bahwa sebenarnya di ruang ICU itu kan sampingnya ruang istirahat perawat yang aku pakai itu sama temanku buat istirahat. Ternyata sampingnya tuh ruang mortuari. Ruang mortuari jenazah. Iya. Tapi emang ini ya kayak si mortuarinya ini beda tempat masuk ya? Beda pintu masuk. Beda pintu masuk, makanya. Beda pintu masuk, tapi si ruangan yang gelap itu awalnya bekas transit. Oh, bekas transit jenazah. Iya. Terus ada nih kejadian yang kedua tuh, ini sebenarnya nggak di luar ekspektasi ya. Lagi selesai shift sore kan pulangnya jam 9 malam tuh. Selesai operan, handover segala macam kayak gitu, waktunya pulang. Biasanya itu barengan sama selesai jam besuk keluarga pasien kalau malam. Kita pulang lewat lift, itu kalau nggak salah kurang lebih ada keluarga pasien kurang lebih 3 orang.
Aku sama temenku yang satu shift juga 2 orang. Jadi kurang lebih tuh 5 orang kan di dalam lift. Itu kalau nggak salah dari lantai 5 turun ke lantai 4, 3. Pas di lantai 3 ini si liftnya tuh tiba-tiba berhenti. Pas ngebuka ternyata di depan tuh udah ada keranda. Kan kalau di rumah sakit itu bukan keranda ya maksudnya. Kan beda ya. Bed untuk jenazah, bed untuk pasien beda desainnya. Kalau misalnya yang untuk jenazah itu lebih kecil, lebih slim dan lebih datar gitu kan. Ada di situ berikut sama pocongnya. Maksudnya jenazah tapi udah di kafanin gitu loh. Wah, itu ada depan lift. Bayangin, lift ngebuka, depan kita udah bentukan begitu. Gimana kita nggak shock? Itu keluarga pasien yang awalnya ada di depan lift langsung pada mundur mojok semua ke belakang. Ya kita juga takut dong. Kita juga takut. Itu kita semua nggak ada yang bisa kayak auto ngeblank semua karena tegang apa nih gitu. Karena perawatnya nggak ada, petugas mortuarinya nggak ada, bahkan satpam pun nggak ada di situ. Kita langsung tegang dong di situ di lift. Tapi kok nggak nutup gitu kan? Biasanya lift kalau misalnya lama itu kan nutup sendiri kan? Iya. Ini nggak nutup. Akhirnya kita nge-freeze lama, kayak saling tatapan gitu loh. Akhirnya salah satu orang nih nggak tahu siapa ya. Pokoknya ada orang bilang tutup liftnya gitu kan. Nah aku di belakang temanku, ini cowok temanku ya. Dia nge-freeze juga langsung kayak bengong juga. Lah aku gini lagi, aku geplakinnya, tutup liftnya tutup gitu. Tapi mungkin dia nggak berani juga. Akhirnya ya udah kita dorong-dorongan tuh buat ngeklik ini. Tapi di pencet-pencet pun itu susah nutupnya, nggak nutup. Akhirnya lama-lama tek gitu, baru bisa nutup. Baru bisa nutup kita langsung kita kayak berasa baru bisa napas di situ. Pas si liftnya nutup itu kita baru bisa napas di situ. Lapor nggak sama ini petugas atau apa? Waktu itu sempet tuh aku lapor karena kalau misalnya itu beneran pasien, maksudnya almarhum gitu kan jenazah, nggak bisa dong dibiarin kayak gitu. Lah iya dong. Aku lapor ke pos satpam. Terus? Pos satpam, Pak, ayo anterin aku naik lagi. Aku bilang, kenapa? Katanya, tadi di lantai 3 ada jenazah yang dibiarin gitu aja. Kalau nggak ada siapa-siapa, ayo temenin aku takut kalau sendiri gitu kan. Temenku nggak mau nemenin, dia udah mulai kabur aja, pergi aja. Tapi aku kepikiran dong, kasihan tuh kalau misalnya emang beneran gak ada yang ngurusin. Akhirnya aku naik lagi sama pas satpam pun 2 orang naik ke atas. Ternyata masih ada jenazahnya di situ. Oh my god, masih ada beneran? Masih ada. Terus, Pak tolong pinggirin, aku bilang. Tolong pinggirin, jangan depan lift gitu kan. Aku masuk dong ke ruangannya. Aku nanya nih sama perawatnya, ini siapa yang naruh di sini? Aku bilang, apaan? Katanya. Itu lihat. Pas lihat keluar, loh, mereka pada kaget juga di situ. Loh, ini siapa yang naruh di sini? Gitu. Akhirnya ternyata yang di ruang rawat pun nggak tahu itu siapa yang ngeluarin. Karena emang ada yang meninggal di situ, udah disiapin. Tapi karena orang mortuarinya belum ngejemput dan keluarganya masih ngurus administrasi, jadi ya udah dibiarin di ruangan dulu gitu loh. Bahkan mereka pun nggak tahu kalau itu udah ada di depan situ, udah ada di depan lift. Dan udah dipocongin loh. Tapi yang namanya dikafanin di ruang rawat inap itu kan kayak nggak serapih yang setelah dimandiin gitu kan, kayak seadanya aja gitu. Tapi kan tetap bentuknya pocong ya Bu. Iya kan. Iya bener. Sampai akhirnya ya udah nggak tahu ya, aku nggak mau tahu, ini urusan kalian. Aku cuma ngasih tahu aja, aku bilang kayak gitu. Madepnya mana? Palanya di deket yang ngadep ke pintu lift atau dia ngebelakangin pintu lift? Kakinya di pintu lift. Kakinya di pintu lift. Oh berarti bener-bener gini tuh. Iya. Anjir, gue ngebayangin kalau dia bangun dia. Nggak, kita tuh mau positive thinking itu pasien tuh gimana ya? Soalnya itu bentukannya udah bener-bener kayak gitu, udah dikafanin gitu. Dan ini yang aneh ya, ada keanehan satu nih. Lift kebuka sendiri, itu udah aneh. Iya. Dan nggak nutup-nutup 2. Iya itu. 2 nggak nutup-nutup. 3, ini datang dari mana bed jenazahnya?
Ya kan nggak ada yang tahu kan? Iya. Harusnya itu bed jenazah ada di Ya di ruangannya. ruangannya. Di ruangan dia, pas dia dirawat gitu kan. Pas dia dirawat yang meninggal itu kan. Iya. Berarti lantai 3 ini inpatient. Iya, bukan? Inpatient lantai 3 ini ya. Iya. Oke. Dan dia keluar berarti. Iya. Coba cek CCTV nggak? Gimana? Enggak. Waktu itu kan aku masih pendidikan juga tuh. Oh iya, nggak ada hak juga ya, Nggak ada segala hak macam. juga. Cuman pasti tuh kalau misalnya diungkit, pasti kena masalah juga pasti. Kalau misalnya ada kelalaian gitu kan, ternyata ada perawat yang ninggalin di situ gitu kan itu salah juga. Penasaran datang dari mananya itu loh. Pasti kan kalau dilihat di CCTV itu jalan sendiri kemungkinannya. Kemungkinan terbesarnya jalan sendiri. Mungkin ya. Atau mungkin ngedorong sendiri, nggak tahu. Karena nggak mungkin banget, gue yakin perawat sengaja ninggalin depan lift gitu, nggak mungkin. Iya. Sebenarnya di rumah sakit ini yang besar ini, sebelum aku pindah rumah sakit lain, emang udah terkenal mistisnya. Bahkan sempat booming di berita-berita. Waktu itu nggak ada YouTube ya. Apa-apa pasti lewat berita. Oke. Ada perawat yang kerekam biasa jalan kontrol di setiap bangsal gitu kan. Ada pasiennya juga, emang nggak terlalu banyak. Dia jalan kayak misalnya ini bed pasien 5, terus di seberangnya ada 5, berhadap-hadapan kan biasanya kalau bangsal kan. Si perawat ini jalan di tengah-tengahnya. Pas mau sampai ujung kan kayak jendela yang diteralis gitu kan. Iya. Dia nembus ke situ. Wah. Gila. Dia nembus dan itu terekam CCTV. Terekam CCTV? Terekam CCTV. Sempat ada di berita waktu itu? Ada. Itu rame banget sih. Oh, harusnya masih ada nih kalau kita tracking di Google nih ya. Beritanya begitu ya? Iya. Banyak kok. Ada pasti harusnya sih masih ada ya. Harusnya masih ada ya? Harusnya masih ada. Itu kalau kan kisaran sekitar tahun 2014, 2015. Oh, 2014 nggak tahu udah gua. 2014 tuh udah lama loh. Iya, udah lama 10 tahun yang lalu. Ya, kan pas masih aku pendidikan. Aku masih pendidikan itu. Itu sih dan itu kejadiannya tuh cuma beda satu lantai. Kayak misalnya aku di lantai 5. Kejadiannya tuh di lantai 4. Penampakannya tuh kayak biasa suster kayak zaman dulu gitu, kayak masih nurse cap, pakai nurse cap. Kalau dulu kan susternya tuh kan nggak boleh ada yang pakai jilbab ya. Iya. Harus disanggul, harus pakai nurse cap ini, gitu kan. Nah, yang kayak nurse cap gitu lah. Penampilannya kayak gitu. Jadi aku pernah nih Kak, waktu itu bagian maternity ya. Waktu itu di rumah sakit yang besar ini, yang di Bandung ini, kasusnya itu masih sedikit, katakanlah nggak ada gitu ya. Apa itu maternity? Maternity itu kayak kebidanan. Oke. Jadi persalinan gitu, ibu dan anak lah gitu, maternitas. Nah karena di rumah sakit yang besar di Bandung ini lagi kurang kasusnya, sedangkan mahasiswa kan banyak tuh, mahasiswa banyak, akhirnya dari pihak fakultas itu nyari rumah sakit lain mana nih yang kasusnya lagi banyak. Nah akhirnya aku dapat di rumah sakit RSUD Kabupaten Bandung. Oke. Gitu. Di situ bangunannya lebih Belanda lagi dan lebih asri lagi, belum ada direnovasi apa-apa. RSUD itu kan lebih kayak pedalaman gitu ya, lebih katakanlah orangnya itu lebih gak terlalu percaya sama tim medis. Mereka lebih percaya kayak ke dukun. Oh iya Kak? Bahkan mau melahirkan pun mereka percaya ke dukun beranak gitu kan. Nah ada satu kejadian, satu kisah tuh waktu aku dinas di situ, aku udah di situ. Udah berapa bulan lalu? 1 bulan. Udah jalan 1 bulan? 1 bulan di situ. Ada kejadian nih? Kejadian. Oke. Biasanya biasa-biasa aja tuh, datang ya biasa persalinan, segala macam. Nah, 1 malam, aku waktu ini shift malam juga di situ, ada pasien datang dengan kondisi udah lemas gitu ya. Istilahnya kayak dia ibu hamil, siap melahirkan, tapi dengan preeklamsi. Preeklamsi itu lebih, gimana ya, salah satu kondisi di mana ibu itu tidak boleh melahirkan secara normal.
Oke, harus Dia- sesar. Ya, harus sesar, wajib sesar. Kalaupun mau normal, ya itu resikonya lebih mengancam nyawa. Waktu datang nih di IGD, langsung dong, dokternya langsung buka ruang operasi gitu kan. Kita langsung sesar saat itu juga. Tapi ternyata keluarganya tuh nolak. Oh my god. Keluarganya nggak setuju. Lebih ke neneknya sama orang tuanya itu nggak setuju. Nggak boleh disesar. Dia masih sanggup kok gitu, normal. Orang dia sehat-sehat aja gitu kan. Kata mereka, karena mungkin selama kehamilannya pun emang nggak pernah ada keluhan gitu kan. Nah, yang sangat disayangkan itu ternyata si ibu ini udah dibawa ke dukun beranak. Ke dukun beranak angkat tangan nih. Dari dukun beranak dipindahin ke bidan. Dari bidan udah tahu kondisi pasiennya kayak gini, nggak berani dong angkat tangan dia. Iya, benar. Langsung dirujuk ke rumah sakit di RSUD itu. Sesampainya di RSUD udah mau dibuka ruang operasi sama dokter, keluarganya nolak. Akhirnya udah kondisi kritis kayak gini, si ibu bukannya masuk ke ruang operasi, dia malah masuk ke ruang rawat inap dulu. Oh, Transit dulu di situ. Malah ditransit dulu di situ, dan itu pun keluarga masih kekeh gak mau dioperasi. oke. Ini transit, tar dulu ya. Ini transit dulu ke ruang rawat inap, kemauan rumah sakit apa kemauan keluarga? Karena keluarga tidak memberi persetujuan untuk operasi. Jadi rumah sakit memutuskan untuk di ruang rawat inap. Iya, Sedangkan mau melahirkan normal udah nggak bisa nih. iya. nggak Oke, bisa. ngerti. Nah, Terus, akhirnya karena mepet waktunya. Katakanlah itu dokter sama keluarga itu masih debat-debat aja. Akhirnya karena kita kalah dong, nggak dapet persetujuan kan. Ya udahlah, kita bawa aja ke ruang persalinan normal. Dibawa ke ruang persalinan normal, dan ya udah mau gimana lagi, dilakuin. Kita bantu proses persalinannya, dan apa yang terjadi bener aja kan. Pendarahan itu pendarahan hebat, luar biasa hebat. Yang istilahnya satu ruangan bersalin itu ya ada 3 bed. Itu lantai semua penuh sama darah. Anaknya berhasil keluar, tapi dalam kondisi kritis. Ya mungkin karena udah terlalu lama juga kan di perjalanan dari dukun beranak ke bidan, bahkan di rumah sakit pun kan masih debat gitu kan keluarganya. Akhirnya ya anaknya pun dibawa langsung, diresusitasi segala macam sama tim medis. Aku di sini tugas ngebantu si ibunya nih. Ibunya tuh udah kayak langsung, udah nih kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pendarahan tuh tetap nggak bisa berhenti di situ pendarahan. Kita panggil suaminya, keluarganya, yang mau masuk cuman suaminya sama ayahnya doang. Suaminya cuman ngelihat kondisi istrinya kayak gitu, dia stuck, bengong di pintu masuk, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bahkan sampai darahnya kita serok-serokin tuh nggak berhenti. oh, Ya udah, mau gimana lagi itu, atas keinginan keluarga kan. Dokter sudah menyampaikan resikonya gimana, tapi ya gitu, nggak tahu ya, katanya nggak tahu sih pemikirannya tuh gimana gitu ya. Mungkin karena orang zaman dulu mikir sesar itu sesuatu yang tabu gitu ya. Ya akhirnya kan gitu, tidak terselamatkan ibunya tidak terselamatkan, dan ngelihat suaminya pun bahkan terpukul sekali gitu kan. Nggak ada tindakan darurat waktu setelah melahirkan itu, udah nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa. Pendarahannya udah hebat banget, diberhentikan pun nggak bisa. Mau istilahnya mau kita kasih obat untuk memberhentikan si pendarahannya pun emang pada dasarnya tidak disarankan untuk normal. Kita udah tahu bakal ini resikonya gitu. Bukan berarti kita tidak memberikan yang terbaik ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Setelah kejadian ini si ibunya meninggal, keluarganya nggak bisa ngapa-ngapain karena ini keinginan keluarga juga kan. Iya. Kita udah inform konsen juga, ternyata keluarga menolak, ya udah ini konsekuensinya gitu. Kita masih kayak positive thinking, ya udahlah anaknya masih bisa diselamatkan gitu, meskipun dalam kondisi kritis gitu kan. Kita serahkan masalah almarhum ibunya sama suaminya sama keluarga ini, kita fokus nih nyelamatin si bayinya. Si bayinya ini nggak bisa bertahan hidup kalau tanpa resusitasi jantung. Oksigen tetap standby. Dan kita selama satu shift itu
satu shift itu harus ada 2 orang yang standby ngeresusitasi si dedeknya, nggak boleh lepas. Kan kalau misalnya resusitasi jantung bayi itu cuma pakai jari ya, jari jempol gitu, nggak kayak yang orang dewasa gitu kan. Kalau bayi kan kayak cuma pakai jari doang. Itu kayak suaminya tuh kayak, tolong gitu, saya udah kehilangan istri saya nggak mau sampai kehilangan anak saya gitu. Tapi setelah 3 hari kita semaksimal mungkin, akhirnya ya mungkin nggak bisa dong, karena nggak ada kemajuan juga. Dokter menyarankan gimana kalau misalnya kita pindahin ke rumah sakit yang lebih besar di kota gitu. Rumah sakit kota yang emang fasilitasnya lebih baik, Lebih memadai ya. lebih memadai gitu. Tapi di situ si si suaminya, si ayahnya ini masih kayak ragu, kayak gimana ya, mungkin karena masih muda juga ya, masih muda dan ini anak pertama. Tadinya tuh mau coba setuju nih dipindah ke rumah sakit besar, tapi karena budgetnya mereka nggak sanggup, akhirnya ya udah kita lepas di situ atas persetujuan ayahnya. Resusitasi jantung kita lepas, alat medis kita lepas. Ya, dan anaknya nggak terselamatkan juga. Anaknya meninggal juga. Selang beberapa hari gitu dari ibunya. Dan itu sejak kejadian itu, si ruangan yang bekas ibu bersalin yang sebelumnya itu, almarhum itu, Ya, yang penuh darah itu ya. itu nggak bisa kita pakai selama beberapa hari karena selalu bau anyir banget. Oh, Meskipun darahnya udah nggak ada, udah general cleaning, udah kita segala macam pakai UV segala macam, itu baunya masih ada. Masih udah ada. pakai UV loh. Udah pakai masih ada baunya. Makanya itu ruangan diisolasi dulu sama kita sampai baunya benar-benar hilang. Itu pun kita aneh sih, kenapa nggak hilang-hilang nih baunya gitu. Tapi saat anaknya meninggal juga gitu, nggak selamat juga, keluarganya udah ikhlas gitu kan, bau itu hilang. Bau itu hilang semua. Keluarga udah ikhlas, anaknya meninggal juga, baunya hilang kebetulan. Iya. Wah, ini kebetulan yang misterius nih ya. Iya, bisa segitunya sih. Nah, dari situ kayak barulah si ruangannya kita buka lagi, ruangan bersalinnya itu kita buka lagi, bisa dipakai lagi. Oke. Nah, nggak lama, selang beberapa tahun, sebenarnya pas aku pendidikan di rumah sakit itu, dari pemerintah pusat tuh udah nyuruh nih, ini bangunan udah nggak layak pakai lagi. Udah tua. Duh. Dan kalau misalnya mau direnovasi pun nggak bisa dikit, harus dirombak dari awal. Daripada rombak awal budgetnya besar, mendingan kalian sekaligus aja pindah ke bangunan baru yang pemerintah bangun khusus gitu kan buat RSUD. Akhirnya si RSUD ini ya udahlah, kita siap-siap pindah. Itu waktu masih aku zaman pendidikan di situ. Nah, pas kemarin aku pulang, selang beberapa tahun dari kejadian aku di rumah sakit itu, ada kejadian. Jadi kejadiannya sama, ibu hamil lagi. Ibu hamil, suami istri nih. Suami istri udah tutup, bidan udah nggak ada, dukun beranak juga udah nggak ada gitu kan. Maksudnya udah nggak ada yang beroperasi gitu ya, udah yang nggak ada yang available gitu kan. Akhirnya mereka datang ke rumah sakit itu, RSUD itu. Dia bilangnya kayak biasa, operasi biasa, operasional biasa, rumah sakit gimana, banyak orangnya, banyak pasiennya, segala macem gitu kan. Parkiran mobil, motor tuh penuh gitu kan. Akhirnya masuk ke IGD, ditangani seperti biasa, masuk ke ruang operasi, sampai dirawat di ruang rawat inapnya, di ruang bayinya gitu, sampai nyusui pertama gitu, IMD gitu kan, inisiasi menyusui dini gitu, itu normal, biasa. Wow. Cuman pas paginya si suaminya ini keluar mau nyari sarapan. Suatu ketika tuh ada si tukang jualan yang nanya, "Pak, dari mana?" katanya. Itu istri saya baru melahirkan di situ. Di mana? Ini rumah sakit ini. Gitu kan. Terus si penjualnya tuh bilang kayak gini, "Pak, itu kan udah lama tutup." Katanya. Hah? Oh enggak, kok masih banyak orang kok di dalam. Pas si bapaknya nengok ke belakang, itu bener-bener yang bangunannya udah beda dari yang dia lihat awal. Yang udah yang bangunannya udah rusak. Bahkan base campnya aja udah kerendam sama air, banjir gitu kan.
Di situ dia langsung pingsan. Oh iya. Si bapaknya langsung pingsan di situ. Nah, karena si tukang dagangnya ngedenger cerita tadi si bapaknya ada istrinya di dalam kan, ngelahirin. Akhirnya warga pada masuk dong ke dalam, ngeevakuasi si ibunya. Beneran ada di dalam. Beneran ada di dalam. Iya. Beneran ada di dalam dan sama babynya juga ada di dalam. Jadi itu kayak Masuk berita nih. aku nggak tahu ya masuk berita atau enggak, tapi viral ada di TikTok ada. Oh, sempat viral ya waktu itu. Viral. Baru kok tahun ini kok. Masih kalau searching pasti ada RSUD itu. RSUD di Bandung lah ya. Ada. Ada di situ. Dan mereka tuh baru kaget kalau RSUD itu tuh udah tutup. Ya udah pindah kan? Udah pindah. Pindahnya tahun berapa? Tahun berapanya aku sekitar 2 tahun lalu gitu. Sebelum 2 tahun yang lalu lah ya. Iya, 2 tahun baru. Dan ini baru tahun ini kejadian. Iya. Ini 2024. Iya. Kalau misalnya masa pendidikan sih cuma segitu doang kali ya. Nah, sekarang aku mau cerita nih, ada cerita yang pas aku udah kerja. Oke. Aku udah jadi staf rumah sakit di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat. Awalnya tuh ya gimana ya, kayak biasa lah gitu. Aku kayak kerja sama tim yang lain gitu kan. Nah, suatu saat jadi aku ditugasin di ruangan yang emang penyakitnya tuh segala macam ada di situ. Nah, suatu ketika aku ngerawat pasien ini nih yang katakanlah total care. Total care itu maksudnya pasien yang semua aktivitas dia dibantu sama perawat. Dia nggak bisa sendiri. Oke. Bahkan mandi, makan, minum itu total care, dibantu, perlu bantuan orang lain. Cowok apa cewek perawat? Cewek. Nah, waktu itu aku lah megang pasien cewek, oma-oma lah kita sebut. Dia total care udah aku rawat sekitar kurang lebih 2-3 minggu. Jadi aku udah tahu, aku pun udah deket gitu kan sama keluarganya. Oh, sama keluarganya udah kenal. Udah kenal gitu, udah biasa pola makannya segala macem, kebiasaannya udah hafal gitu kan. Nah, suatu ketika kayaknya kondisi pasien itu udah mulai menurun nih. Si oma ini Udah mulai menurun. Nah, akhirnya keluarga sepakat dong untuk minta pemuka agama doain segala macam kayak gitu. Akhirnya kalau misalnya udah kayak gitu, kita lepas tangan dulu, maksudnya ya biarkan waktu beliau, keluarga sama si pemuka agamanya gitu kan, biar khusyuk dulu gitu kan. Nah, singkat cerita ternyata si omanya ini udah meninggal. Oh, meninggal akhirnya dan di shift aku juga, pas aku yang megang juga. Akhirnya habis itu kayak seperti biasa aku mandiin sama 2 juniorku nih, sama-sama cewek juga. Oh, perawat itu mandiin juga berarti ya? Iya. Mandiin jenazah juga? Iya, tapi mandiinnya tuh beda dengan yang secara agama ya. Kalau misalnya di ruang rawat inap, kita mandiin tuh kayak mandiin setidaknya dibersihin dulu. Kayak misalnya ada bekas luka gitu kan, harus kita tutup dulu. Terus ada alat-alat invasif kayak infus, NGT, kateter, itu kita lepasin dulu. Karena nggak mungkin dong kita kirim ke mortuari dengan segala alat yang masih nempel kayak gitu. Nah, akhirnya kita mandiin tuh, kita lepasin satu-satu alat medisnya, dari selang oksigennya, NGT-nya, infus, segala macem. Itu dalam kondisi udah lumayan kaku kan udah plus juga kan. Plus itu istilah kita meninggal, udah plus juga ibunya. Pas mau udah selesai semua, dibuang nih alat medisnya, kita mau ditutup kan. Biasanya kan muslim kan pakai kain kafan. Nah, aku nyamperin nih ke keluarganya, ada yang mau dipakaikan tidak itu. Karena biasanya kalau misalnya dari non muslim itu kan mereka ada atributnya sendiri nih. Oh, ada ya? Iya. Nah, dari keluarga bilang, nah di situ tuh sempat ada perdebatan antara satu keluarga dan keluarga lainnya. Kayak, enggak, ibu tuh nggak mau pakai ini gitu, jangan dipakein ini gitu. Oh gitu. Enggak, tapi kata bapak pemuka agamanya gitu, kita sebutlah entah itu pendeta, entah itu apa gitu kan. Tapi kata bapak pemuka agamanya, pakai ini aja.
Tapi kan kita sepakat pemakamannya kayak gitu. Pokoknya gitu mereka debat. Nah aku menengahi lah. Baik ibu, kalau gitu silahkan ambil keputusan mau gimana. Saya balik bersihkan ibu dulu gitu kan. Nah aku balik masuk ke dalam ngebersihin nih. Seka kayak bekas darahnya gitu kan kita bersihin. Terus setelah beberapa lama keluarga udah ngambil keputusan nih. Iya sus, ini pakaikan baju ini katanya. Terus aku dikasih gelang juga tuh, gelang kalau misalnya kita kan kayak tasbih gitu ya. Tapi mereka tuh kayak bukan tasbih, tapi semacam tasbih gitu. Nah, terus aku dikasih juga semacam bunga. Bunga, jadi ibu tuh, si keluarganya tuh bilang, tolong pakaikan oma pakaian ini, tapi menghadap ke belakang bajunya. Jadi si kancingnya tuh dibelakangin. Oke. Kancingnya ke belakangin, terus gelangnya dipakaikan, tapi gelangnya tuh harus dipakaikan di antara kedua tangannya gitu. Oh, ngikat gitu. Oh, gimana? Mungkin kayak dicantolin gini aja kan tangannya gini. Ya. Jadi si pasiennya tuh harus megang bunga kayak gini. Yeah. Nah, si gelangnya itu yang sejenis tasbih itu harus dilingkarin di tangannya ini. Jadi sambil megang bunga kayak gini. Pas pakein baju segala macam masih bisa tuh. Masih enak gitu ya. Nah pas mau makein atribut terakhir nih, si gelang sama si bunganya, tuh jari-jarinya bener-bener susah, nggak bisa digerakin, bener-bener kayak yang keras banget. Ya aku sih tahu ya, aku sadar kalau misalnya jenazah pasti kaku kan. Tapi ini kakunya tuh kaku nggak wajar gitu loh, kayak yang udah mumi atau apa udah lama banget gitu kan. Yeah. Yang padahal si ibu itu belum lama meninggalnya gitu. Orang aku makein baju aja masih gampang kan. Dari situ, aduh gimana nih aku bilang. Aku bilang dong ke keluarga, ibu maaf ini nggak bisa dipakein soalnya udah keras gitu, udah kaku gitu omaknya. Duh usahain dong sus katanya. Gimana aku tolong dong, pokoknya karena si keluarganya memohon, ya udah ibu saya coba sekali lagi ya, tapi kalau misalnya nggak bisa mohon maaf, saya bilang nggak bisa gitu kan, takut malah jadi melukai jenazahnya, aku bilang kayak gitu. Ya sus tolong coba dulu ya. Aku coba kedua kalinya tuh masih nggak bisa. Nah aku nggak tahu nih, kayak insting aja ya, aku ngajak ngobrol si omanya. Oh iya? Aku ngajak ngobrol si omanya. Aku Gimana? kayak gini, kayak oma maaf, aku mau pakein ini, dari anak oma harus pakai ini, katanya pengen ngeliat oma cantik, aku bilang kayak gitu. Merinding gue. Pengen ngeliat oma cantik, oma mau ya aku pakein ini, aku bilang. Aku ngobrol kayak gitu kak, ke jenazah, bayangin. Aku ngobrol sendiri. Tapi ajaibnya bisa loh. Tangannya tuh nggak sekaku awal. Kayak aku di situ kayak, hah? Dalam hati nih. Hah? Ini bener nih? Langsung bisa? Langsung bisa. Akhirnya kayak jarinya tuh aku tata kan, aku atur biar bisa megang si bunganya. Wah, gila, langsung bisa loh. Langsung bisa. Terus si gelangnya aku cantolin. Nah kan gini oma cantik, aku bilang kayak gitu. Udah oma aku tinggal dulu ya, aku bilang. Aku ngobrol kayak gitu loh kak ke jenazah. Nah dari situ udah selesai, barulah tirainya dibuka. Tirainya dibuka, ya udah itu tinggal urusan keluarga sama pihak mortuari sama rumah sakit kan gimana ya. Iya. Dari situ. Nah setelah selesai dari sini nih, aku pikir nggak ada apa-apa dong. Aku pulang ke rumah, waktu itu aku masih sama suamiku ya, mantan suamiku yang dulu. Nah mantan suami ini bilang, kamu habis dari mana? Habis dari mana? Ya habis dari kerja lah, aku bilang kayak. Ada apa di rumah sakit? Dia bilang kayak. Nggak ada apa-apa, kenapa? Oh ya udah, hari pertama tuh. Besoknya dia nanya lagi, kamu habis ngapain sih di rumah sakit? Katanya. Apa sih? Aku bilang kayak. Emang kamu nggak ngerasa apa-apa? Katanya. Ngerasa apa ya? Cuman nggak enak badan doang. Mungkin aku kecapean gitu kan. Emang pegel-pegel terus sih badan tuh kan. Oh, ada nggak sih pasienmu yang baru meninggal gitu? Yang meninggal mah tiap hari ada. Aku bilang kayak gitu kan. Yang meninggal mah tiap hari ada. Aku bilang. Ada nggak yang ibu-ibu, oma-oma lah kayak bule ya katanya. Bule bukan orang Indonesia gitu kan. Yang baru meninggal.
Aku mikir dong, bukan hari ini itu mah, aku bilang kayak gitu kan, itu mah kemarin, emang kenapa? Kamu ngelakuin apa sama dia? Hah? Apa? Aku bilang, enggak, aku gak ngelakuin apa-apa. Tuh dia masih ngikutin. Aku langsung merinding di situ. Siapa yang ngikutin? Pas suami aku bilang, ciri-cirinya nih, ini. Aku langsung bilang, astaga, Oma. Itu Oma yang terakhir aku mandiin itu. Kenapa sampai ngikutin gitu kan? Ini udah 2 hari gitu. Kenapa nih, ada apa nih gitu kan? Cuman ke aku nggak ada yang teror nampakin diri apa gimana gitu kan. Biasa-biasa aja, cuman ke badan akunya aja nggak enak gitu. Akhirnya pas hari ketiga masih ngikutin tuh. Bentar sih kata suami kan. Bentar, aku mau ngomong dulu nih sama omanya ada apa gitu. Katanya sebenarnya ini tuh bukan keinginan dia, katanya dipakaikan segala macam atribut kayak gitu. Dia nggak suka, katanya dia nggak mau gitu. Tapi aku maksa. Kan gitu itu kan requestan keluarga kan? Iya, tapi kan mau gimana lagi, requestan keluarga gitu kan. Dan waktu itu juga kan aku udah izin gitu kan. Iya sih nggak apa-apa, dia bilang. Terus mungkin secara tidak langsung dia mau bilang makasih kali ya, makasih udah dirawat gitu. Perawatannya sudah lumayan baik apa gimana, ngena banget sama si ibunya gitu kan. Terus ada kejadian apa lagi? Dari situ masih di rumah sakit yang sama nih kan, lumayan lama ya aku di rumah sakit ini kerja. Jakarta Barat ini ya? Jakarta Barat ini. Ada nih waktu itu shift malam lagi. Aku ke bagian lagi kontrol nih, keliling, kontrol malam-malam sekitar jam 2-an gitu kan. Oke. Pas zamannya aku keliling, waktunya aku keliling, di pojok ini nih, pojok ini kan di ruangan itu ada ruang isolasi, sama ruangan paling pojok itu berseberangan kayak gini. Ini koridor, lorong gitu kan. Di sini ruangannya berseberangan. Aku nggak masuk ke ruang isolasi karena nggak ada pasien juga nih. Nah, pas masuk ke ruangan di pojok sebelah sini, aku buka pintu, sebelah kanan itu langsung toilet kan. Toilet ada wastafel, ada closet sama showernya gitu. Aku ngeliat, oh ada cewek lagi cuci tangan. Oh ya udah, malam Bu, aku bilang kayak gitu kan. Biasalah, nggak dijawab sama dia. Ya udah, nggak apa-apa. Aku cek nih bed pertama, oke, aman. Bed kedua aman, bed ketiga aman gitu kan. Udah pada tidur pasiennya. Yang bed pertama itu sebenarnya kosong, tapi tirainya ditutup gitu kan. Nah aku bukain aja, takut disangka ada orang, jadi aku bukain. Nah, di bed kedua itu ada pasien tapi sendiri. Nah bed ketiga ini ada pasien dan ada yang nunggu juga 1 orang. Udah aman, aku balik lagi. Pas mau buka pintu, aku nggak sesuatu nih. Bentar, si kakak cewek yang tadi kemana ya? Aku mundur lagi dong ke toilet. Aku nengok ke dalam, takutnya pasien jatuh apa gimana gitu kan. Tapi nggak ada. Aku masuk lagi dong. Aku masuk lagi tuh, buka bed satu-satu. Sampai akhirnya keluarga pasien nih, aku kebingungan gitu kan. Nyari apa sus? Katanya. Oh, enggak Kak, tadi aku ngeliat cewek di depan lagi cuci tangan, tapi kok nggak ada ya? Nggak ada cewek di ruangan ini sus, ini kan cowok semua. Di situ aku mikir, oh iya, ini kan kamar cowok gitu ya. Terus kenapa ada pasien cewek? Aku mikirnya, oh mungkin keluarga pasien gitu kan. Enggak sus, ini istrinya si bapak ini juga udah pulang tadi sore katanya. Oh ya udah Pak, makasih ya, aku bilang. Aku langsung keluar, langsung tutup pintu. Dari perjalanan ujung koridor itu sampai ke nurse station tuh rasanya tuh lama banget. Kayak aku mau lari tuh lari kecil-kecil gitu, kayak kok nggak nyampe gitu. Tapi di satu sisi tuh kayak ada yang ngikutin gitu di belakang tuh, tapi aku nggak berani noleh gitu kan. Si ibu-ibunya pakai baju apa waktu itu? Pakai baju dress pendek, lengan pendek gitu, dress panjang, rambutnya pakai bandu.
Cantik sih. Rambutnya pakai bandana gitu. Oh, pakai bandana. Iya, cantik. Nggak kayak penampakannya cantik. Cuman dia lagi cuci tangan. Air keren. Nah, aku baru ngeh dia cuci tangan ngelihat ke cermin itu kayak sambil tatapannya tuh kosong gitu loh. Oh. Cuman karena aku ngedengar ada suara keran gitu kan, ya udah manusia gitu kan, bener-bener nggak mikir yang macem-macem. Nah, terus ada lagi nih cerita yang lain. Waktu itu shift malam juga. Shift malam lagi, oke. Rata-rata malam ya. Ini ceritanya ada pasien terminal. Pasien terminal itu dalam istilah kita sebutnya pasien yang udahlah tinggal nunggu waktunya gitu. Oh gitu. Ya, jadi dia sudah total care iya juga, dan di diagnosanya tuh ya udah komplikasi sana sini gitu. Salah satu pasien nih ada cowok opa-opa juga, udah lansia. Opa-opa Di atas usia kisaran 70 tahun ke atas lah gitu, udah tua banget. Aku lupa diagnosanya apa, tapi keluhannya tuh sesak nafas sama demam. Dan dia sekalinya sesak nafas tuh kalau misalnya kambuh nih, kayak agak kejang gitu loh, kayak itu kan, kayak kalau apa sih bisa dibilang kayak sakaratul maut kali ya. Cuman karena kita udah tahu kan, emang dia udah terminal kan, oh ya udah kayak setiap shift itu kayak kita kayak oh ya udah mungkin ini waktunya gitu kan. Oh ya udah gitu. Tapi nggak jadi terus gitu. Nah, suatu ketika kita operasif handover kayak gitu. Kalau kita handover itu kan bukan di nurse stationnya Kak. Kita handover tuh harus keliling ke pasiennya. Dibuka pasiennya keadaan umumnya gimana. Misalnya ini drainasenya segini, infusanya segini, obat yang lagi jalan segini. Pokoknya semua kita handover tuh wajib di depan pasiennya. Gitu kan. Nah, pas di pasien si kakek ini, dia lagi demam tinggi dan lagi parastamol tuh lagi ngedrop kan, di drip gitu kan, obat lewat infus, bayi infus. Itu obat pertama yang masuk karena kata shift sore baru mulai demam itu sekitar jam 8-an. Jam 8, kurang lebih jam 8 malam ya. Makanya si obatnya masih jalan. Iya. Masih jalan karena selang-seling sama infus normal salin ya, NaCl-nya gitu. Nah, dari situ oh yaudah, berarti ini obatnya udah selesai, berarti kita tinggal pantau dong kondisi umumnya, dari demamnya turun atau enggak secara berkala gitu kan. Oke, udah dari situ ceritanya kita udah selesai, tugas malam kayak persiapan obat, keliling pasien segala macam udah selesai. Jam 12 aku keliling nih, biasa rolling biasa. Waktu itu kita shift cuman 3 orang, tim leader 1, and 2 orangnya ini yang jaga wing. Misalnya sayap sebelah kanan aku yang jaga, sayap sebelah kiri temanku yang jaga gitu kan. Nah, aku pantau keadaan si kakek ini yang emang dia udah pas handover juga kan perlu perhatian ekstra kan karena demamnya tinggi gitu kan. Pas aku pegang, aku cek suhunya, oh masih demam. Tapi udah turun nih, dari yang pas handover 40 sekian, pas aku cek jam 12 itu udah 38. Oh bagus nih, alhamdulillah gitu kan, udah mulai stabil, turun, ada kemajuan. Ya udah, kita lancarin NaCl-nya, infusannya. Udah, ditinggal lagi 2 jam lagi, aku ngecek lagi nih. Itu berarti jam 2 kan. Jam 2 aku ngecek, panas lagi, aku lapor dong ke RMO itu dokter jaga. Ke RMO, dok ini pasien gini, kondisi umumnya kayak gini, demam lagi, aku bilang. Oh yaudah, masukin lagi obatnya. Kita masukin ya obatnya. Dari situ, kan nggak lama ya, obat habis itu kan nggak lama. Kita langsung ganti lagi infusan. Selang beberapa lama, ada bel pasien sebelah si opa ini. Oh, pasien sebelahnya. Ngebel. Aku datang dong. Aku nanya, kenapa ibu? Gitu. Sus, liatin dong yang sebelah kok berisik banget, katanya. Berisik kenapa tuh? Berisik kenapa? Kan sendiri ya, opanya tuh nggak ada yang jaga. Iya. Berisik kenapa ibu? Katanya, nggak tahu, kayak apa ya, kayak
kayak orang sesak napas gitu, aku khawatir katanya. Aku lihat dong, aku cek dong. Itu kondisi umumnya tuh kayak gimana? Kayak orang udah matanya tuh celok. Apa sih kayak orang kaget, tapi udah kaku banget. Aku langsung ngambil itu dong kayak alat-alat di TV kan, tanda-tanda vital, suhunya dicek. Pas cek tensi nggak kedetek. Oke. Pas cek tensi nggak kedetek, aku cek nadi dong, nggak ada. Oh my god. Aku cek nadi nggak ada. Aku langsung panggil seniorku, kak, tolong cek. Aku bilang, ini perlu code belum nggak gitu. Kenapa katanya? Sini aku bilang, ini alat untuk tanda-tanda vital nih, TV ini masih kepasang ya, masih kepasang. Panggil RMO katanya, RMO dokter jaga gitu kan. Pas panggil RMO, kita ambil alat EKG karena takutnya alat TV-nya yang rusak. Jadi kita pakai EKG. Kita langsung pasang 12 lead tuh. 12 lead EKG. Dan itu nggak ada. Emang bener-bener udah nggak ada. Tapi badannya panas. Panas, masih panas. Dan infus tuh masih netes. Aturannya kak, ini nih yang di luar logika tuh ya. Orang yang udah plus gitu kan, dimasukin cairan tuh nggak akan bisa. Infus tuh nggak akan jalan karena kan aliran darahnya udah stop. Betul. Nggak kan, ini masih jalan. Wah. Jantungnya udah nggak ada. Pakai alat tanda-tanda vital udah nggak kedetek. Akhirnya kita pasang pakai EKG 12 lead gitu, nggak ada juga. Aku nanya dong, gimana dok? Perlu code blue nggak gitu? Nggak perlu, ini udah plus. Gitu. Aku sama senior kayak langsung tatap-tatapan gitu kan. Ini gimana nih? Masalahnya badannya tuh udah kaku banget kak. Udah kaku banget, tapi kok badannya masih panas gitu. Nggak dingin ya? Nggak dingin sama sekali. Ya udah dok, beneran ini udah plus katanya. Diumumin kan waktu kematian segala macam. Jam berapa jadinya waktu kematiannya? Waktu itu diumuminnya tuh jam 3-an ya. Dan itu ngebel instan, dia bilang baru aja kan ngepengepannya. Iya. Kata si pasien sebelahnya. Iya. Pas aku buka tiranya itu kondisi si opanya tuh udah kaku kayak gitu, kaku banget. Oke, ini ada yang aneh. Kondisi badan kaku kayak udah lama meninggal. Iya. Terus Tapi badannya masih panas. badan masih panas, infusan masih ngocor, masih jalan. Iya. Tapi nggak kedetek sama ini apa? Alat-alat, tensi semuanya. Gitu. EKG pun udah flat banget. Anjir, aneh banget, gila. Dan dari itu ya udahlah, kita lagi-lagi kan mandiin kan. Berarti kayak harusnya meninggalnya udah dari tadi, harusnya. Harusnya entah kapan dia meninggalnya. Iya. Dan yang ibu-ibu ini dengar itu apa gitu? Iya. Suara ngep-ngep itu apa? Iya. Kayak berisik banget, kayaknya sesak napas apa gitu, kayak suara kayak kecekek apa gitu, kayak berisik banget katanya di situ. Serem banget. Sedangkan si opa-opa itu sendiri, jarang ada keluarga yang nemenin gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita, aku sama seniorku kayak ngemandiin kan. Aku sama seniorku ngemandiin. Ya udah kak, kita gantiin yuk, kita lepasin biasa selang infusnya kita lepas, kateternya, NGT-nya segala macam, sama selang oksigennya kita lepas gitu kan. Baru mau ngelepas, baru kateternya terlepas, baru bersihin area bawahnya nih, ekstremitas bawah. Kayak kaki gitu kan, paha gitu, mau ganti pampers baru, itu si dadanya tuh gerak. Aku sama seniorku langsung lari di situ, lari bukan maksud ninggal ya, tapi lari ngejauhin bed gitu loh, kayak ngejauh gitu, kayak ngejauh. Kaget lah ya. Kaget, kak tadi ngeliat nggak? Iya San, katanya. Aku bukan salah lihat kan kak gitu kan? Iya enggak. San, kau bawa tensi lagi deh gitu. Takutnya masih ada gitu kan. Nah, akhirnya aku keluar lah bawa tensi, alat biasa, tanda-tanda vital. Kita cek lagi, emang udah nggak ada. Kita aneh tuh kayak, aduh, bentar ya. Aku keluar dulu. Aku pikir seniorku keluar kemana mau ngambil apa gitu kan. Aku ditinggalin di situ di kamar sendiri. Aduh, ngapain nih aku kan kayak gitu. Ya udahlah, aku kayak beresin yang bawahnya tuh, ekstremitas bawahnya kan. Sampai udah
ganti pampers udah cakep nih. Nah giliran badan atasnya nih, ekstremitas atas gitu kan berat banget, itu udah kaku banget gitu kan. Nggak bisa kalau aku sendiri. Pas aku keluar minta bantuan seniorku lagi duduk. Aku marah dong, kakak, aku bilang kenapa aku ditinggal sendiri? Nggak berani Lin, katanya. Nggak berani aku, katanya nggak berani San gitu. Kenapa? Serem banget, aku nggak mau, katanya. Kakak serem apa lagi? Aku emang kakak pikir aku nggak takut, aku bilang kayak gitu kan. Tapi mau gimana, itu pasien harus dimandiin, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah deh, masuk lagi kan gitu, masuk lagi. Itu kita ngebersihin nih, seka dulu biasa kan. Itu badan masih panas Kak. Gila. Badan masih panas. Masih panas. Masih panas. Tapi badan udah kaku. Tapi panas bener-bener kayak orang demam gitu ya? Iya. Aneh banget, parah. Cuman kita mikirnya positive thinkingnya mungkin akibat demam yang sebelumnya tinggi, jadi masih ngebekas gitu kan. Ya mungkin nanti juga yang penonton yang dokter atau yang ahli medis bisa jelasin lah ya. Siapa tahu ada penjelasan medisnya kan kita nggak tahu. Tapi ini aneh banget. Aneh banget sih, aneh banget. Karena by the way kemarin almarhum nenek juga meninggal 3 jam itu aku cium keningnya. Itu udah dingin banget. Emang. 3 jam aja ya udah dingin banget. Badannya aja udah kaku banget. Ya mungkin ada penjelasan medis kan, nggak semua tubuh jenazah sama mungkin ya. Mungkin ya, mungkin. Ada kondisi kesehatan tertentu mungkin yang bisa bikin kayak gitu. Untuk tim forensik mungkin. Ya mungkin bisa jelasin, bantuin kita ya. Iya. Ini terus masih panas badan. Masih panas badan. Nah pas mau seka nih kan balik badan nih, di miring kanan, miring kiri kan bersihinnya. Pas miring kanan dipeluk sama seniorku kan, ditahan gini. Bunyi, ada bunyi. Serem banget. Aku di situ lagi seka punggungnya langsung diam, tatap-tatapan sama seniorku. Dan seniorku kan lagi megang pasiennya gini ya, nggak mungkin dong langsung dibantingin gitu aja. Jadi kita sambil ngedengerin suara itu kayak tatap-tatapan gitu, kayak gimana nih gitu kan. Jadi kita tuh kayak ngomong pakai bahasa isyarat mata gitu. Aku tahu kita sama-sama takut, tapi nggak mungkin juga kita ngebantingin pasien langsung geblok gitu kan. Oke, udah tenang. Beresin, langsung ditidurin. Kita keluar, berdua kita langsung keluar. Udah selesai tuh berarti? Ya belum lah. Belum ya? Itu baru badan belakang, badan depannya belum, wajahnya juga belum kita seka. Masih ada bekas kayak NGT-nya kan, masih banyak PR kita. Di situ kayak, aduh San, gue nggak kuat katanya, Kak gimana nih, udah mau subuh, aku bilang kita belum nyiapin yang lain gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kita harus maksain memberanikan diri, karena kalau misalnya kita lama-lama di pasien ini, kerjaan kita masih banyak, pasien yang lain gimana, terbengkalai, bahkan kita belum siap nyiapin obat pagi gitu kan. Ya udahlah yuk, Bismillah dulu katanya. Ya tapi kakak janji ya jangan ninggalin lagi katanya. Iya, jangan lari lagi. Iya katanya. Itu tiranya kita buka aja itu pintu ruangannya, kita ngablakin aja. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa langsung minta tolong gitu kan. Ya udah sepakat kita buka nih, kita ganjel nih si pintunya, jangan sampai nutup gitu kan. Pas udah selesai, ekstremitas atas, bawah udah selesai, alat invasif semua udah dicabut. Ini kan wajahnya agak mangap nih, karena udah kaku nggak bisa ditutup. Matanya juga ngebelalak gitu, nggak bisa ditutup. Akhirnya, matanya melek ya? Melek. Berarti dari tadi kondisi melek gitu mata? Iya. Oh my god. Terus, nah pas mau bagian kepalanya nih, wajahnya gitu, mulai tuh ada kayak dari suara-suara gedebok. Gedebok. Ada aja itu suara, nggak tahu dari mana. Ada kayak ada yang jatuh lah, kayak ada yang ngegebrak lah gitu. Udah Leng, cepetan Leng gitu. Iya Kak. Nah giliran kita mau naliin kaki kan udah kaku, nggak bisa dirapetin gitu kan. Kayak jempol ketemu jempol aja tuh nggak bisa diginiin gitu kan. Harus ditali ya berarti. Ditali sekuat apapun kita nali tetap kepisah lagi. Oke. Gitu. Nah dari yang tangan juga, yang tangan kan udah kaku, mau ditangkupin kayak gini tuh susah banget. Sampai kayak
ya udah San, aku pegangin yang kuat, kamu nalinya yang bener ya katanya. Tangan tuh sampai dipegangin gini loh biar bisa nali gitu kan. Nah pas bagian wajahnya karena nggak bisa ditutup, nggak bisa mingkem, itu akhirnya kita bebat tali ke atas gitu. Oh biar dia nutup. Biar dia nutup, tapi tetap nggak bisa nutup sempurna. Tetap ada mangap. Nah matanya kita, mohon maaf ya, kita solatipin. Oh disolatip akhirnya matanya. Itu Kayak ditarik. plester sih, bukan solatip ya, kayak plester yang plesternya juga ada plester khusus kan, nggak yang warna coklat gitu. Kalau warna coklat kan agak nempel banget tuh gitu. Kalau ini nggak, ringan sih, gampang dibukanya. Dari situ, nah akhirnya udah beres tuh, kita ngurusin satu pasien gitu aja, ngemandiinnya lama banget, hampir 1,5 jam di situ. Karena banyak banget gangguannya kan di situ. Nah, akhirnya ya seperti yang kita prediksi, kita pulang telat karena obat belum, jadi kerjaan yang lain pun delay gitu kan. Nah pas udah handover segala macam, di kita udah cakep nih jenazahnya, tinggal kalau misalnya diambil ya udah tinggal diambil ke mortuari aja, tinggal nunggu keluarganya gitu kan. Surat kematian sudah selesai, RMO juga dokter jaga juga udah konfirmasi gitu kan. Pas aku masuk shift malam lagi, pasien masih ada di situ. Jadi pihak keluarga tuh belum ada yang jemput. Pasiennya masih ada di Di mana? ruangan rawat inap. Belum dipindah ke mortuari? Belum. Lah terus pasiennya sebelahnya? Jadi satu ruangan itu diisolasi karena ada jenazahnya belum diambil. Sebenarnya dari mulai pas dinyatakan plus itu, dokternya udah mencoba menghubungi keluarga tapi nggak ada yang nyambung kan. Sampai pagi itu, sama si pagi di follow up, keluarganya ada, katanya iya nanti. Tapi sampai sore itu nggak datang-datang. Akhirnya mungkin entah dari kebijakan rumah sakit atau apa, pas aku shift malam lagi, handover, itu si jenazahnya tuh dibawa sama tim mortuarinya, sama satpamnya. Tapi nggak ada pihak keluarganya. Oh udah dibawa aja Udah dibawa aja. Nah kalau untuk itu mungkin nggak tahu ya di bawah gimana itu udah bukan urusan kita lagi gitu. Paling segitu aja sih Kak ya, yang paling epic, yang menurutku paling berkesan di aku ya selama aku kerja di bidang ini gitu kan. Udah berapa tahun tuh total tadi? Lupa aduh. Berapa tahun saking seru cerita. Total berapa? Wow, kalau sama pendidikan mungkin udah lebih dari 7 tahun 7 kali ya. tahun. Total 7 tahun menggeluti bidang ini, itu yang paling epic ya, topnya. Topnya dari rumah sakit di Bandung, di Jakarta gitu kan. Gila Itu sih. yang paling topnya, yang sampai berkesan banget gitu. Kalau selebihnya sih nggak mungkin nggak ada ya gangguan di rumah sakit. Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada gitu, pasti ada. Tapi ya balik lagi ke individu masing-masing kan. Oke, ini paling dari cerita-cerita Kak Sani nih, dari tadi aku udah nanya-nanya banyak sih ya, udah nanya-nanya langsung karena nggak mau nunggu di belakang karena nanti takut lupa atau nanti keskip atau nanti penonton udah kelupaan juga ceritanya. Jadi pengen langsung nanya aja selayaknya podcast, memang podcast begini adanya ya kan. Aku emang pengennya kayak gitu dan ada satu yang belum ditanyain sebenarnya, yang cerita terakhir itu, yang cerita terakhir, yang si bapak itu, si opa itu. Kenapa? Ada abis kasus itu terjadi, nanya-nanya nggak sama teman dokter atau temen yang emang ngerti gitu, ada nanya nggak kejadian yang kakak alamin? Enggak sih. Terus dari dokter ada penjelasan nggak waktu itu? Kenapa bisa kayak gitu? Nggak ada. Loh dokternya nggak ngasih penjelasan ya? Iya, karena emang kan pasiennya dari awal sudah dinyatakan terminal juga. Oh, iya sih. Iya, Dan pas meninggal ya udah meninggal aja gitu ya? Iya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kak Sani tentang kejadian horor yang dia alami nih. Selama dia 7 tahun jadi perawat. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama video ini. Kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan Kak Sani, thank you banget ya udah mau nyeritain kejadian yang epic ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku. Thank you banget ya. Mungkin teman-teman juga yang di bagian medis, yang di bagian dokter itu bisa sharing-sharing di kolom komentar kan ya. Sharing ya, ini bukan ada komentar-komentar yang menjatuhkan apa gimana, kita berbagi pengalaman aja. Khususnya aku juga apalagi kan awam banget nih medis kayak gitu. Aku awam banget, nggak tahu Kak, bener-bener
Aku kalau aku nggak pernah kerja di rumah sakit, aku mungkin nggak tahu nih yang istilah-istilah kakak tadi ini. Apa ya, Yang Bang? banyak lah istilah-istilah rumah sakit yang aku nggak tahu. Untungnya aku tahu di rumah. Untungnya aku pernah kerja di rumah sakit. Jadinya agak tahu dan agak kebayang lah gimana. Mungkin nanti di video ini juga banyak penjelasan-penjelasan di bawah nih yang kakak sebutin nanti itu apa ya kan. Biar ngebantu penonton juga biar nggak miss gitu di video ini. Thank you ya Kak ya udah nyeritain ini, dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Nggak bosan-bosan ngingetin. Itu di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Yuk, akhir kata gue Gilang izin pamit. Kasannya juga izin pamit. Bye-bye.